Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Oktiviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal atau makalah saya dengan judul pengembangan alat peraga proses pembentukan urin untuk siswa SMP. Dosen pengampu Ibu Riza Andriani, MPD. Nah, di makalah atau proposal saya ini terdiri dari bab pertama yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2 itu berisikan deskripsi teori dan kerangka berpikir. Bab 3 berisikan langkah-langkah pengembangan, metode pengembangan tahap 1 dan tahap 2. Bab 4 itu berisikan hasil dan pembahasan, dan bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Bab pertama itu pendahuluan. Latar belakang. Media pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi, meningkatkan semangat belajar siswa, dan mencegah kebosanan. Salah satu alat peraga yang akan dibuat adalah proses pembentukan urin. Materi sistem ekskresi adalah materi yang akan dipelajari oleh siswa sehingga pembelajaran akan menjadi semakin menarik apabila difasilitasi dengan adanya suatu alat peraga dalam menanamkan suatu konsep. Salah satu bentuk pemecahannya adalah dengan mengembangkan media pembelajaran yang dapat menunjukkan proses terbentuknya urin yang disebut media model pembentukan urin. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pembuatan alat rekayasa proses pembentukan urin untuk siswa SMP. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi sistem ekskresi, khususnya proses pembentukan urin, dan dapat meningkatkan pemahaman konsep sains siswa SMP. Yang kedua, untuk memudahkan siswa dalam memahami materi sistem ekskresi pada manusia. Yang ketiga, untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan lebih menyenangkan kepada siswa. Dan yang terakhir, untuk menjadikan situasi belajar yang efektif. Nah, tentunya juga ada manfaat. Manfaat yang pertama adalah proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa dalam materi proses pembentukan urin. Dan yang terakhir, memudahkan guru dalam proses pembelajaran, yaitu proses pengeluaran urin. Bab kedua itu landasan teori. Deskripsi teori. Soleh 2015 menjelaskan bahwa penggunaan alat peraga yang efektif digunakan dalam menunjang proses pembelajaran biologi sebab mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Penggunaan alat peraga sistem ekskresi ini menggunakan alat-alat yang sederhana yang dimaksudkan agar pemahaman siswa terhadap konsep yang kontekstual dapat dengan mudah dipahami. Kelebihan dari alat peraga ini yaitu mampu membantu siswa dalam memahami konsep mengenai tahapan dari proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin ini ada 3 tahap. Yang pertama itu ada filtrasi. Filtrasi ini atau disebut juga dengan penyaringan. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron yang merupakan tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melalui ginjal untuk disaring sehingga tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Bagian pertama dari proses pembentukan urin adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus ini menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya untuk melewati kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. Urin primer ini termasuk urea di dalamnya yang menghasilkan dari amonia yang terkumpul ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Tahapan yang kedua adalah reabsorpsi. Proses pembentukan urin ini adalah reabsorpsi. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, tetapi sebagian besar diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Reabsorpsi terjadi di tubulus proximal nefron, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus.
Air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Hasil pada proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. Biasanya, semua glukosa akan diserap kembali. Nah, tahapan yang terakhir adalah augmentasi. Augmentasi adalah ketika urin akhirnya akan dibuang. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal. Kemudian mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kantung kemih. Dari kantung kemih, urin selanjutnya mengalir ke uretra dan akan dibuang ketika saat ingin buang air kecil. Kerangka berpikir. Setiap guru mengharapkan pembelajaran itu ideal, yaitu siswa berpikir ilmiah, siswa aktif dalam pembelajaran, dan pembelajaran bersifat student center. Tetapi nyatanya, fakta yang didapatkan di lapangan itu, siswa tidak berpikir secara ilmiah, model pembelajaran yang digunakan oleh guru itu adalah ceramah, diskusi, dan kadang menggunakan demonstrasi. Sebagian besar siswa itu memahami materi itu sulit dan cepat merasa bosan, dan pembelajaran itu biasanya bersifat teacher center. Oleh karena itu, inovasi pembelajaran yang menarik itu berupa media pembelajaran berbasis alat peraga. Tujuan yang ingin dicapai adalah sebuah media pembelajaran yang berupa alat peraga yang dapat membuat siswa berpikir secara ilmiah. Yang kedua, alat peraga ini tentunya sudah diuji kelayakannya dan dibuat sesuai dengan tempat tertentu, memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan memudahkan siswa dalam memahami materinya. Oleh karena itu, saya mengembangkan media alat peraga proses pembentukan urin untuk siswa SMP. Yang ketiga itu adalah prosedur pengembangan. Langkah-langkah pengembangan. Model pengembangan penelitian ini merupakan menggunakan metode Research and Development atau R&D. Metode R&D ini adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Model prosedural adalah model bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model konseptual adalah model yang bersifat analitis yang memberikan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan antar komponen. Model R&D, Board and Goal ini terdiri dari 10 langkah pelaksanaan, diantaranya yang pertama itu penelitian dan pengumpulan data, yang kedua itu perencanaan, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat uji coba lapangan, kelima penyempurnaan produk awal, keenam uji coba lapangan, ketujuh menyempurnakan produk hasil uji lapangan, 8 uji pelaksanaan lapangan, 9 penyempurnaan produk akhir, dan yang terakhir itu diseminasi dan implementasi. Nah, metode pengembangan tahap 1. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan angket dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket ini berbentuk checklist yang diberikan kepada ahli media untuk mengetahui data tentang kelayakan media dalam pembelajaran, apakah media tersebut sudah layak untuk digunakan atau belum. Analisis data. Angket validasi ini bertujuan untuk memperoleh nilai dari tim ahli mengenai media yang dikembangkan. Penilaian ini yang digunakan sebagai patokan apakah media tersebut sudah valid atau belum. Analisis data yang digunakan berupa data kualitatif yang mana mengambil data dari hasil survei responden. Ini adalah desain produk saya awal. Di sini ada penyaring, selang, dan triplek. Kemudian saya revisi desain produknya. Di sini ada penyaring, ada triplek, ada wadah, dan ada selang. Bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan. Desain awal produk. Penelitian ini dimulai dengan merancang dan melakukan analisis. Setelah merancang, peneliti mulai dengan membuat desain alat peraga proses pembentukan urin. Berikut ini adalah gambar dari alat peraga proses pembentukan urin. Ini adalah desain pertama ini adalah gambar pertama alat yang saya buat. Di sini saya masih menggunakan botol aqua bekas yang belum dicat. Dan ini juga belum dicat, dan di sini saya hanya menggunakan kain sebagai tempat penyaringnya. Kemudian nanti akan direvisi. Pengembangan produk ini berdasarkan referensi yang telah dibaca di beberapa artikel.
Ada beberapa tahapan dalam pengembangan alat peraga proses pembentukan urin ini. Setelah membuat desain alat peraga, kemudian mengumpulkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan alat peraga ini. Alat dan bahan yang digunakan adalah triplet, selang, spidol, karton, lem, saringan, 2 botol aqua bekas, penjepit, gambar nefron, yaitu tempat terdirinya proses pembentukan urin. Selanjutnya, hasil uji produk tahap 1. Tujuan dilakukannya analisis adalah untuk mendapatkan data pendukung pengembangan media. Hasil penelitian diperoleh dari para ahli ketika pengujian kegiatan implementasi. Pengujian produk diperoleh hasil melalui angket oleh ahli media, guru, dan siswa. Angket ahli media digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran menurut ahli media. Angket ini bertujuan untuk mengevaluasi media pembelajaran sebelum diuji cobakan. Di dalam angket ini berisi tentang aspek-aspek untuk menilai apakah media pembelajaran berbasis alat peraga yang dikembangkan ini layak atau tidak. Instrumen ahli media ditinjau dari tampilan dan kualitas media. Ahli media dalam penelitian ini adalah Ibu Riza Andriani MPD selaku dosen Uinsus Riau. Pada hasil validasi didapatkan kriteria baik dengan skor 6,25. Penilaian ini didapatkan setelah melihat video alat peraga proses pembentukan urin pada mata pelajaran IPA. Dari hasil validasi diketahui bahwa media pembelajaran telah masuk pada kriteria layak untuk digunakan, namun tetap perlu perbaikan alat peraga berdasarkan saran yang telah diberikan oleh dosen ahli media. Guru dalam penelitian ini adalah Ibu Syafrinda Rosi, SPD, selaku guru SMP Negeri 8 Mandau. Penilaian dari guru mendapatkan hasil sangat baik dengan skor 25. Penilaian ini didapatkan setelah melihat video alat peraga proses pembentukan urin pada mata pelajaran IPA. Maka diperolehlah hasil validasi. Selanjutnya adalah siswa. Siswa dalam penelitian ini adalah Atifa Prilawizera, siswa SMP Negeri 4 Mandau. Pada penilaian respon siswa ini mendapatkan kriteria sangat baik dengan nilai rata-rata 22,8. Uji coba media ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui setiap detail, kekurangan, dan kelemahan dari alat peraga yang telah jadi. Untuk melihat keefektifan alat peraga tersebut bila digunakan oleh sasaran didik yang dituju. Penilaian ini didapatkan setelah melihat dan mempraktekkan alat peraga proses pembentukan urin pada mata pelajaran IPA. Dari respon yang telah diisi oleh siswa dapat diketahui bahwa dengan menggunakan media alat peraga proses pembentukan urin dapat menambah wawasan siswa pada materi proses pembentukan urin dan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA. Revisi produk. Saran yang diterima peneliti ketika melakukan kegiatan uji coba produk kepada ahli media sebagai berikut. Yang pertama, gunakan penyaring teh agar tidak rentan hilang. Tindak lanjuti, mengganti penyaringan menggunakan penyaring teh. Yang kedua, gunakan gambar agar ilustrasi lebih nyata. Tindak lanjuti, menambah gambar agar terlihat lebih nyata. Yang ketiga, untuk kantung kemih, gunakan botol aqua yang bagian tutupnya menghadap ke bawah, kemudian ditindaklanjuti memperbaiki aqua dengan bagian tutupnya menghadap ke bawah. Nah, ini adalah gambar dari setelah melakukan revisi produk. Di sini saya sudah mengecat aqua bekas tempat penyaringannya dan kemudian meletakkan penyaringan teh di dalamnya, dan kantung kemih sudah diarahkan ke bawah, kemudian sudah ditempelkan gambar agar media alat peraga ini terlihat lebih nyata. Hasil uji produk tahap 2. Setelah melakukan revisi dan menguji kembali produk, peneliti melakukan uji produk kembali kepada ahli media dan mendapatkan penilaian. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar atau ahli, maka akan dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk diatasi dengan cara memperbaiki desain. Nah, setelah dilakukan uji coba tahap kedua ini didapatkan hasil validasi oleh ahli media yaitu Ibu Riza Andriani selaku dosen Uinsus Riau yang ditinjau dari dua aspek yaitu aspek tampilan media dan aspek penggunaan media.
Didapatkan hasil jumlah skor sebesar 25 pada 10 butir pernyataan, dan rata-rata perolehan skor adalah 4, termasuk pada kriteria sangat layak untuk digunakan. Jadi setelah digunakan uji coba produk tahap 2, alat peraga yang saya buat sudah termasuk kriteria sangat layak untuk digunakan di sekolah. Kesimpulan, pengembangan media alat peraga proses pembentukan urin ini didasari oleh model pengembangan R&D. Tahapan dalam pengembangan media alat peraga ini dimulai dari menganalisis terlebih dahulu potensi dan masalah, mendesain dan produk media alat peraga proses pembentukan urin, menguji, revisi, validasi, dan uji coba kepada siswa SMP. Alat peraga proses pembentukan urin merupakan alat peraga yang berpotensi dalam mendukung proses pembelajaran mengenai sistem ekskresi manusia melalui manipulasi cara kerja nefron dengan menggunakan prinsip filtrasi, prinsip tubulus contortus proximal melalui selang yang berbentuk nefron, dan tubulus distal melalui penambahan zat lain yang tidak diperlukan. Saran: media alat peraga yang dikembangkan dapat terpakai dalam pembelajaran di SMP dan perlunya penelitian lebih lanjut tentang pengembangan media alat peraga proses pembentukan urin. Sekian presentasi dari saya, masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.